Pada uji kualitas susu kali ini, beberapa bahan yang akan kita gunakan yang pertama adalah susu segar, kemudian ada susu basi, kemudian ada santan, kemudian ada alkohol 70%, dan juga air. Yang pertama akan kita lakukan adalah uji alkohol dengan bahan berupa susu segar, susu basi, dan juga alkohol 70%. Pertama-tama kita tuangkan susu segar dan susu basi ke dalam wadah, lalu kita tambahkan alkohol 70% dengan perbandingan 1:1. Pada uji alkohol ini, apabila susu segar, maka tidak akan terjadi gumpalan. Sementara untuk susu basi, apabila ditambahkan dengan alkohol 70%, maka akan terjadi gumpalan pada dinding-dinding gelas. Selanjutnya, kita akan melakukan uji pemalsuan susu segar dengan santan dan air. Berikut merupakan penampilan dari susu murni. Ciri-ciri fisik dari susu murni yang tidak ditambahkan dengan cairan apapun ialah memiliki warna putih kekuningan, kemudian memiliki aroma khas susu dan juga rasa khas susu. Kemudian konsistensinya tidak terlalu kental dan jika diperhatikan tidak terdapat gumpalan. Selanjutnya adalah uji pemalsuan susu dengan santan. Pertama-tama bahan yang digunakan adalah susu segar, kemudian akan kita tambahkan dengan santan. Ciri-ciri fisik susu murni yang telah dicampur dengan santan ialah memiliki warna yang lebih putih daripada susu normal. Kemudian, apabila dicium dan dirasakan memiliki aroma dan rasa seperti kelapa. Selain itu, tekstur dari susu yang telah dicampur dengan santan yaitu lebih kental dibandingkan susu murni tanpa pemalsuan dengan santan. Selanjutnya adalah uji pemalsuan susu segar dengan air. Pertama, kita tuangkan susu segar ke dalam gelas. Lalu kita tambahkan air mineral. Ciri-ciri fisik dari susu segar yang telah dicampur dengan air yaitu memiliki konsistensi yang lebih cair dibandingkan susu normal. Kemudian rasanya cenderung hambar.
Warna susu cenderung memudar, serta aroma khas susu tidak terlalu tercium. Daging sapi saya beli di pasar kota Demak. Daging sapi ditempatkan dengan cara digantung dengan tujuan daging akan melepas kandungan enzim yang ada, sehingga daging hewan yang sebelumnya tegang akibat pemotongan bisa meregang dan tidak menyebabkan daging keras saat diolah. Selain itu, alasan lain mengapa konsumen dianjurkan memilih daging sapi yang digantung yaitu agar konsumen terhindar dari daging gelonggongan di pasar tradisional. Karena biasanya daging gelonggongan penjual akan menaruh daging di baskom atau di bawah. Daging yang saya beli awalnya terlihat segar dan mengeluarkan aroma yang khas daging sapi pada umumnya. Akan tetapi setelah beberapa waktu di suhu ruangan mengakibatkan kerusakan pada daging. Aroma dagingnya ini amis dan sedikit berbau busuk. Selanjutnya untuk warna daging yaitu pucat dan tidak berwarna merah segar atau sedikit menghitam. Untuk tekstur pada daging yaitu saat disentuh lembek dan sedikit berair, yang menandakan bahwa daging sapi tidak segar lagi dan terlalu lama di suhu ruangan, sehingga mengakibatkan kualitas daging sapi rendah. Uji pemalsuan daging produk olahan dapat dilakukan dengan tes strip kunyit. Yang pertama yaitu menimbang sampel sebanyak 3 gram untuk dibuat ekstrak sampel olahan daging. Selanjutnya haluskan sampel dengan mortar kecil, kemudian ditambahkan aquades. Langkah selanjutnya yaitu masukkan tes strip ke dalam sampel, kemudian diamkan selama 15 detik. Angkat tes strip lalu diamati perubahan yang terjadi. Sampel yang mengandung boraks akan mengandung warna oranye kemerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usama Siddiq Ihsan. Survei jalur produksi telur. Jalur produksi telur dimulai dari pengambilan telur dari kandang yang kemudian dimasukkan ke dalam suatu wadah yang bersih dan higienis yang bertujuan untuk memudahkan proses distribusi. Telur yang tidak sesuai dengan standar seperti kotor, kemudian retak dan pecah akan disendirikan dan tidak dipasarkan. Hal ini karena tidak sesuai dengan standar dan memiliki kualitas yang kurang baik. Telur yang sudah sesuai dengan standar akan dipindahkan dari farm menuju ke ruang pengemasan untuk dilakukan pengemasan dan pengecekan lebih lanjut. Telur yang sesuai standar akan dilakukan penimbangan dan pengemasan di dalam kerat kayu. Setelah dilakukan pengemasan, telur akan disimpan di gudang dengan cara menumpuk telur sesuai dengan prosedur yang ada. Kebersihan kandang dapat mempengaruhi kualitas telur. Selain kebersihan kandang, sanitasi dan biosecurity juga dapat mempengaruhi kualitas telur. Selain itu, kotoran yang menempel pada kulit telur dapat mempengaruhi kualitas telur menjadi menurun, sehingga perlunya dilakukan pembersihan kandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wegik Pandu Abiyuzaki dengan nomor induk mahasiswa 23011119120023 dari kelas Kesehatan Masyarakat Veteriner A. Kali ini saya akan melakukan uji telur, di mana saya akan mengamati kondisi telur antara telur yang satu dengan yang berikutnya, kemudian akan mengamati konsistensi dari putih telur itu, kondisi kuning telurnya, dan juga aroma maupun uji apung. Alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama ada wadah berisi air, wadah untuk memecahkan telur, tisu, sumpit, 2 butir telur yang mana yang satu diperkirakan segar dan yang satu diperkirakan masa simpan sudah lama. Kalau gitu yang pertama langsung saja kita lakukan uji apung. Yang akan saya masukkan pertama kali adalah telur yang diperkirakan masih segar.
telur tenggelam di dasar dengan posisi horizontal. Telur yang dilakukan uji apung dan tenggelam ke dasar dengan posisi horizontal menunjukkan telur masih dalam kondisi segar. Berikutnya adalah telur yang kedua. Telur mengapung di permukaan air yang menunjukkan kondisi telur sudah tidak baik. Selanjutnya saya akan memecahkan telur yang pertama. Selanjutnya saya akan mengamati konsistensi dari putih telur, di mana putih telur di sini memiliki konsistensi yang baik, tidak menyebar, dan kondisi kuning telur masih cembung, bulat, dan berada di tengah. Selanjutnya saya akan memecahkan telur yang kedua. Ternyata telur yang kedua menunjukkan kondisi yang sudah tidak baik atau busuk, di mana kuning dan putih telur tercampur dan kondisinya encer, serta menimbulkan aroma yang tidak sedap atau sudah menunjukkan bau busuk. Mohon maaf bila ada kesalahan, terima kasih atas perhatiannya.